Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dalam video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang tata cara menghitung warisan atau fikih faraid. Nah, sebelum kita ke praktek menghitung warisan atau faraid, kita harus tahu dulu furudnya masing-masing atau bagian-bagian daripada ahli waris tersebut. Nah, di sini saya sudah menuliskan bagian-bagian furud dan beberapa keterangannya. Nah, nomor 1 di sini pertama ada zawj atau suami, itu mendapat setengah bagian jikalau tidak ada ibnun itu anak laki-laki, atau bintul ibni, atau bintul ibni itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Tidak ada bintun anak perempuan, dan juga tidak ada ibnul ibni atau cucu laki-laki. Intinya zawj atau suami itu mendapat setengah bagian jikalau tidak ada anak dan cucu, baik anak laki-laki maupun perempuan. Dan sebaliknya mendapatkan 1/4 jikalau ada anak dan juga ada cucu, ya. Untuk suami, kalau bagian suami berarti yang meninggalnya di sini seorang istri, ya. Dan juga abun atau bapak itu mendapatkan 1/6 jikalau ada anak laki-laki atau juga cucu laki-laki. Ibnun itu anak laki-laki, ibnul ibni itu cucu laki-laki. Dan juga mendapatkan 1/6 plus asobah atau sisanya jikalau ada bintun dan juga bintul ibni. Bintun itu anak perempuan, bintul ibni cucu perempuan. Dan mendapatkan asobah binafsi untuk seorang bapak atau abun jikalau tidak ada yang di atas, tidak ada ibnun, ibnul ibni, bintun dan juga bintul ibni, ya. Jadun minal abi artinya kakek dari ayah, ya. Ini hampir sama dengan bapak atau dengan abun, cuman untuk jadul abi itu bisa terhijab atau terhisab jikalau ada abun atau ayah. Kemudian istri atau zaujah itu mendapatkan 1/4 jikalau tidak ada anak dan juga cucu, dan mendapatkan 1/8 jikalau ada anak dan cucu. Artinya zaujah atau istri itu setengah daripada zauj atau suami. Berarti kalau zaujah kebagian warisan, berarti yang meninggalnya adalah suaminya. Kemudian juga umun atau ibu itu mendapatkan 1/3 bagian jikalau tidak ada anak dan cucu. Jikalau ada anak dan cucu, umun itu mendapatkan 1/6 bagian dari harta warisan. Dan mendapatkan 1/3 baki atau 1/3 sisa jikalau ada berkumpul ini nih, zawaj atau suami dan juga abun atau ayah dan juga istri. Nah, pokoknya salah satu di antara ini, kalau ada zaujah dan juga abun, berkumpul nih antara zaujah dan juga abun atau zawaj dan juga abun, maka itu mendapatkan 1/3 baki atau 1/3 sisa. Nah, ini biasanya yang 1/3 baki untuk umun itu biasanya ada pada rumus gorowain. Karena rumus menghitung warisan atau faraid itu ada 5 rumus, 5 cara. Ada cara gorowain, kedua ada adad ru'us, yang ketiga ada awal, yang keempat ada rod. Nah, rod ini ada 2. Ada rod yang menggunakan wifik dan juga ada yang tidak menggunakan wifik. Ya, begitu. Nanti insya Allah kedepannya akan dibahas satu persatu bagaimana cara menghitung gorowain, menghitung adad ru'us, menghitung
awal dan juga menghitung rod. Kemudian jikalau untuk bintun sendiri itu mendapatkan 1/2 atau setengah. Bintun itu anak perempuan ya. Jika dalam satu keluarga itu ada anak perempuan satu-satunya, nah maka itu anak perempuan mendapatkan 1/2 jikalau tidak ada ibnun atau anak laki-laki. Artinya anak itu tidak mempunyai saudara laki-laki gitu. Dan mendapatkan 2/3 jikalau lebih dari satu orang gitu anak perempuannya itu, dan juga tidak ada anak laki-lakinya. Nah, dan mendapatkan asobah bil goer bila mana si bintun atau anak perempuan itu ada ibnun atau dia memiliki saudara nih gitu. Dan juga untuk bintul ibni atau cucu perempuan itu hampir sama dengan bintun atau anak perempuan, itu mendapatkan setengah jikalau tidak ada bintun atau anak perempuan dan juga anak laki-laki atau cucu laki-laki. Kemudian juga bintul ibni atau cucu perempuan itu mendapatkan 2/3 jikalau lebih dari sendiri dia adanya itu, dan juga tidak ada ibnun atau tidak ada anak laki-laki dan juga cucu laki-laki. Dan mendapatkan 1/6 jikalau ada anak perempuan ya. Jadi jikalau ada anak perempuan nih yang mendapatkan ahli waris, kemudian ada cucu perempuan, nah dia mendapatkan 1/6 anak cucu itu. Cucu perempuan dapat loh ya, cucu 1/6. Jikalau tidak ada ibnun, artinya tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada binten atau cucu atau 2 anak perempuan binten itu. Jadi kalau ada anak perempuan ada 2 orang, maka cucu itu tidak mendapatkan bagian. Jadi mendapatkan bagian itu cucu perempuan jikalau anak perempuan ada 1 ya, ada 1. Nah, kemudian tidak ada lagi anak laki-laki gitu ya. Nah, itu untuk masalah purudnya. Lanjut kita ke praktek cara menghitung warisan. Oke, baik, lanjut kita menghitung cara menghitung warisan. Variasi soal. Variasi soal. 1. Masalah gorowain. Gorowain. Mohon maaf ya, tulisannya agak kurang berseni. Maklum jarang nulis di papan tulis dan juga menulis tulisan Latin. Untuk gorowain itu sendiri, itu jikalau dalam hal bab waris itu ada pertama zawjah atau jawaj. Nah, zawjah. Zawjah ini berarti istri. Zaujah, abun atau bapak. Nah, jikalau berkumpul antara zaujah dan abun, maka itu rumus penghitungannya yaitu gorowain. Baik zaujah ataupun zauj. Zauj suami, zaujah istri. Dan juga umun. Nah, contoh ini ya. Nah, berapa bagian masing-masing? Nah, untuk zaujah sendiri atau istri itu mendapatkan 1/4. 1/4 ya. Kenapa 1/4? Karena tidak ada anak dan juga cucu. Kalau ada anak cucu berarti zaujah ini mendapatkan 1/8. Dan juga abun mendapatkan atau ayah mendapatkan berapa? Asobah bin nafsi. Nah, asobah bin nafsi. Kenapa abun mendapatkan asobah bin nafsi? Karena tidak ada anak. Kalau ada anak itu yang mendapatkan asobah bin nafsi. Dan juga untuk umun itu mendapatkan berapa? 1/3 sisa atau baki. Nah, kalau sudah ketahuan zaujah mendapatkan 1/4, abun asobah bin nafsi, umun 1/3. Nah, berarti sudah ketahuan asal masalahnya berarti berapa? 12. Oke.
12 1/4 ya, berapa untuk kelipatan untuk menuju angka 12 yaitu 3. Berarti sisanya 9. Oke. 12 bagi 4 3. 3 kali 4 12 bagi 3. Oke. 3. Berarti untuk abun sendiri berapa? Nah, 6. Nah, ini mendapatkan Umun mendapatkan 3. Hasilnya 3 ini dari mana? Ini 1/3 kali 9. Nah, jadi sudah ketahuan Jauzah itu mendapatkan 3. 3 dari mana? 1/4. Nah, dari 1/4 ini 1/4 dikali 12 hasilnya 3. Nah, untuk umun, karena umun atau ibu itu mendapatkan 1/3 baki, maka nah ini hasil dari Zaujah ini kan 3. 12 kurangi 12 kurangi 3 ini 9. Berarti ini sisa baki ya. Sisa ini baki atau baki. Nah, berarti untuk umun 1/3 baki. Berarti 1/3 dikali 9 maka hasilnya 3. 1 kali 9, 9. 9 bagi 3, 3. Jadi untuk umun hasilnya 3. Nah, untuk abun berarti abun, karena abun ini mendapatkan asobah binafsi. Asobah binafsi itu yaitu sisa dari keseluruhan. Sisa dari keseluruhan itu berarti, nah ini kan asal masalahnya tadi 12. Nah, umun dapat 3, Zaujah dapat 3, 3 tambah 3 6. Berarti 12 dikurangi 6 hasilnya berapa? 6. Zaujah atau istri dapat 3. Nah, sudah ketahuan umun atau ibu dapat 3, abun atau ayah dapat 6, Zaujah atau istri dapat 3. Tinggal kita hitung. Jikalau tirkah atau sisa dari harta warisannya itu ada berapa? Tirkahnya itu misalkan 120 juta. Waduh. 120 juta. Nah, tinggal dihitung. Berarti tirkahnya ini 120 juta dibagi berapa? Bagi asal masalahnya 12 ini. Jadi 120 juta per 12 atau dibagi 12 sama dengan berapa? 10. Berarti sisanya ini 10 juta. Nah, udah ketahuan 10 juta, nah tinggal dikalikan. Berarti untuk umun sendiri ini, berarti ini 3 dikali berapa? 10 juta. Berarti hasilnya 30 juta. Nah, untuk ayah, berarti tadi hasilnya berapa untuk ayah? 6. Berarti 6 kali 10 juta. 6 kali 10 juta. Berarti hasilnya 60 juta. Zaujah atau istri tadi dapat berapa? 3. 3 kali 10 juta. 3 kali 10 juta. Berarti hasilnya 30 juta. Berarti dari tirkah 120 juta ini, berarti untuk umun
atau ibu dapat warisannya berapa? 30 juta. Dan juga untuk abun, untuk ayah dapat bagian 60 juta. Dan juga untuk zaujah atau istri dapat bagian 30 juta. 30 juta tambah 60 juta ditambah 30 juta, sisanya hasilnya 120 juta. Berarti pas. Ya. Begitu cara menghitung untuk warisan berat. Nah, kalau ahli warisnya zaujah, istri, ayah, dan juga ibu, berarti di sini yang meninggal siapa? Yang meninggalnya itu berarti suami. Berarti ini meninggal dalam keadaan tidak punya anak, ya. Nah, terus apakah saudara-saudara dari suami ini mendapatkan bagian? Tidak. Tidak mendapatkan bagian. Kenapa? Karena terhalang oleh abun. Jadi yang namanya saudara yang meninggal itu, jika masih dia mempunyai ayah, nah saudara-saudaranya itu terhijab atau tidak dapat bagian dikarenakan karena ada abun atau ayah. Nah, begitu hadirin, jikalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab.